Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Shalom bagi kita semua yang ada di tempat, yang onsite dan yang online dimanapun kita berada. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kristosentris. Kristosentris. Kristosentris artinya kehidupan yang berpusat pada Kristus. Satu kehidupan yang berpusat pada Kristus, atau dengan kata lain hidup kita harus bermula dan berakhir pada Kristus. Harus bermula dan berakhir pada Kristus. Dan sesuatu yang penting untuk kita ingat adalah yang menandai kita sebagai pengikut Kristus adalah karena karakter Kristus itu melekat pada diri kita. Jika Kristus itu adalah Tuhan atau Kurios dan kita akui sebagai guru kita, maka kita harus mengikuti dia, mengikuti contoh, mengikuti teladan hidupnya. Kita akan disebut murid yang benar kalau kita bukan hanya sekedar mendengarkan apa yang ia ajarkan, tapi mengikuti apa yang dia lakukan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah syarat yang mutlak dalam kita mengikut dia. Mengikuti Yesus sebagai Tuhan harus dimulai dengan pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Itu sebuah harga mati. Dan memandang dia sebagai Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa pentingnya, urgennya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-16 kita tahu Yesus sebelum mengakhiri misinya dengan disalibkan, dia bertanya kepada para murid hendak memastikan bahwa para muridnya itu telah memandang dia dengan benar. Menurut kamu siapakah aku? Pertanyaan Yesus menunjukkan bahwa penting sekali untuk kita mengenal dia dengan benar. Penting sekali bagi kita untuk mengenal dia dengan benar. Dan kita tahu Petrus telah mengungkapkan identitas Tuhan Yesus dengan benar, dan hal itu bisa dia ungkapkan karena Bapa yang menganugerahkannya. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar tanpa anugerah Bapa. Dan Yesus adalah pengantara, Yesus adalah mediator atau perwakilan yang bisa memperkenalkan siapa Allah yang benar itu. Jadi Petrus berkata, you are the son of God. Kamu adalah anak Allah yang hidup, Mesias yang datang dari Allah. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar mengakui Yesus sebagai nabi, sebagai imam, sebagai rasul. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar rasul, dia bukan hanya sekedar imam. Dia adalah Tuhan. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul atau imam yang pernah mengklaim bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahkan di kitab suci manapun kita tidak akan pernah menemukan ada tokoh yang mengklaim bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu hanya sebuah klaim yang bisa diklaim oleh Allah sendiri. Kenapa? Karena hanya Allah sang kehidupan, hanya Allah yang bisa menjadikan jalan, hanya Allah sang kebenaran. Jadi kalau ada manusia yang mengklaim hal itu, tidak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa, tidak mungkin dia hanya sekedar nabi, rasul atau imam. Dia pasti lebih dari itu, dan benar dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengklaim hal itu. I am the way, the truth and the life, no one come to the Father except by me. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Jadi memandang status Yesus dengan benar itu satu sisi. Tapi sisi lain yang tidak kalah penting adalah memperlakukan Yesus dengan benar. Dengan menghormati dia, tunduk terhadap dia, mengikuti teladan hidupnya.
Jadi kalau hanya sekedar kita berbangga diri, hanya karena kita sudah mengakui dia Tuhan, pergi ke gereja, roh-roh jahat juga mengakui bahwa Yesus Tuhan. Matius pasal yang ke-8. Kita bisa melihat bagaimana roh-roh jahat itu ketakutan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghukum kami sebelum waktunya? They know who Jesus was. Mereka tahu siapa Yesus itu. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Bahkan lebih lagi, bukan hanya sekedar mengakui bahwa Allah itu Esa, tapi mereka gemetar. Bukan hanya sekedar mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, tapi mereka gemetar. Jadi tidak lebih kita dari roh-roh jahat kalau hanya sekedar berbangga diri hanya karena mengakui dia sebagai Tuhan. Jadi pengakuan kita tidak bernilai lebih kalau tidak ada ketundukan, rasa hormat, perlakuan yang benar terhadap Yesus. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Pertama, ya, kalau roh jahat aja bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, siapa kita yang menolak ketuhanannya Dari setan kita belajar, dari roh jahat kita belajar. Ternyata ada pelajarannya benar juga dari roh jahat, Ya, roh jahat aja mengakui Yesus Tuhan, anak Allah, Siapa kita yang menyangkali ketuhanannya, anak kealahannya? Bahwa dia benar adalah anak Allah. Dan nggak berdiri sendiri pengakuan itu bahwa benar dia anak Allah. Segudang teks, bertaburan teks dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia bukan hanya sekedar anak Allah, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Sebuah keyakinan yang tidak terbantahkan. Kita sangat bisa mempertanggungjawabkan iman kita akan Yesus yang adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, maka tidak sah keselamatan yang dia kerjakan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan setiap kita. Kalau dia bukan Tuhan, maka tidak sah keselamatan yang dia kerjakan. Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, maka tidak jarang perjanjian lama mengidentifikasi bahwa Allah itu sebagai penebus, Allah itu sebagai penolong, Allah itu sebagai penyelamat. Jadi kalau Yesus hadir dengan misi untuk menyelamatkan, itu menunjukkan bahwa benar dia adalah Allah itu sendiri. Karena apa? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan, hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Tidak ada yang lain. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis berkata demikian, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah. Jadi kita jangan terganggu dengan kritikan, serangan, tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus itu dipertuhankan. Dia bukan Tuhan, jadi Tuhan waktu tahun 325 abad keempat pada waktu konsili Nisea. Siapa bilang? Itu orang yang gak ngerti sejarah Dalam kebutaannya akan sejarah dia mengungkapkan hal itu. Yang bikin mirisnya itu mantan Katolik, biarawan. Iren Handonyo. Berarti selama dia jadi Katolik, jangan-jangan dia gak pernah belajar. Atau jangan-jangan gak pernah dia jadi biarawan. Masa sekonyol itu dan sedangkal itu pengetahuannya. Konsili Nisea itu bukan dengan tujuan untuk mengangkat ketuhanan Yesus dari manusia jadi Tuhan. Bukan. Tapi memformulasikan apa yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula. Dan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Sebelum ada konsili Nisea, sudah ada pengakuan dan penyembahan terhadap Yesus sebagai Tuhan. Thomas, Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-28. Ketika dia mengungkapkan rasa penasarannya, sekali-sekali aku tidak percaya kalau aku tidak memegang tangannya dan menjujukkan jariku pada lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Padahal ini memang Thomas ini keterlaluan. Padahal semua temannya sudah melihat, bukan 1-2 orang, banyak sekali, tapi bisa-bisanya dia nggak percaya, skeptis, meragukan. Tapi kita bersyukur ya ada kasus seperti Thomas yang bisa menolong orang banyak yang skeptis juga seperti dia, yang tidak percaya kalau tidak ada bukti. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kasih karunia kemurahannya kepada Thomas. Sebenarnya nggak harus, tapi karena dia berkemurahan, dia tunjukkan bukti itu. Dia menyatakan diri kepada Thomas. Apa kata Thomas setelah Yesus menyatakan dirinya? Dia melihat Yesus yang bangkit. Hokuriosmu kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan,
Kalau Yesus bukan Tuhan, dia harus menolak pengakuan itu. Dia harus menolak penyembahan itu. Kisah Rasul pasal 13 di Ikonium atau Derbe. Paulus dan Barnabas itu melayani. Mereka banyak melakukan mujizat. Sehingga banyak orang terkagum karena perbuatan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh banyak orang? Menyembah mereka. Ya, menyembah mereka sebagai apa? Dewa Zeus dan dewa Hermes. Dewa ya, Hermes ya, bukan tas Hermes. Dewa apa? Ibu langsung apa? Hermes. Dewa Hermes. Nah, karena mereka bukan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka mengoyakkan bajunya. Itu sebuah kebudayaan ketika ada sebuah penghujatan. Itu yang mereka lakukan. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kalau dia tidak Tuhan, kurang ajar dia kalau nggak menolak pengakuan dan penyembahan itu. Seperti yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus, harus menolak dong. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 kalau tidak salah, setelah malaikat memperlihatkan semua kejadian yang akan datang terkait dengan akhir zaman. Lalu apa yang dilakukan oleh Yohanes terhadap malaikat itu? Dia tersungkur dan menyembah malaikat itu. Apa kata malaikat itu? Jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba, Pak. Jangan sembah aku, Pak. Nah, malaikat juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Karena apa? Bukan Tuhan. Tapi yang satu ini berbeda. Petrus juga pernah disembah sebagai Tuhan dan dia menolak. Tapi pribadi yang satu ini berbeda. Dia tidak menolaknya. Why? Karena memang dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tapi pertanyaannya Pak Pendeta, di mana di dalam Alkitab Yesus pernah berkata secara langsung, aku Tuhan dan sembahlah aku? Tidak ada Pak, di dalam Alkitab, tidak ada. Tunggu dulu Pak. Kita tidak harus mengakui dia Tuhan dengan cara dia mengakui secara langsung dia Tuhan dan meminta dia untuk disembah. Tidak harus dengan cara seperti itu. Ada begitu banyak cara dan kita jangan terjebak. Sebagai contoh nih, kalau saya menunjukkan karakteristik saya, Bapak Ibu pasti bisa dengan mudah mengidentifikasi siapa saya. Misalnya, saya seorang yang bisa melakukan reshuffle terhadap menteri. Saya bisa melakukan reshuffle atau pergantian terhadap para menteri. Lalu saya menggunakan mobil dengan plat RI1. Kira-kira siapa saya? Kira-kira siapa saya? Bukan Jokowi dulu Pak, Presiden. Lalu pertanyaannya, siapa presiden kita? Baru Jokowi. Saya adalah presiden. Gampang kan untuk menebaknya kan? Dengan karakteristik yang sudah jelas. Nah misalnya, Yesus mengampuni dosa. Lalu orang jadi marah, Markus pasal yang kedua. Orang yang lumpuh, sebelum disembuhkan lumpuhnya, diampuni dulu dosanya. Dan untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa untuk mengampuni dosa, diverifikasi dengan dia bisa menyembuhkan orang sakit. Itu bukti bahwa benar dia adalah Tuhan yang bisa atau yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Bahkan dia pertegas di ayat yang ke-9 atau ke-10. Dia berkata apa? Asal kamu tahu anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Kenapa orang Yahudi marah? Karena mengampuni itu pekerjaan Allah. Mengampuni itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Nah kalau ada manusia mengampuni dosa kita, masa dia hanya sekedar manusia biasa? Tidak mungkin Pak. Bisa nangkap? Dia pasti Allah. Kalau enggak kita anggap yang kedua. Apa orang gila yang ngaku-ngaku Allah? Pak? Tapi gak mungkin kan? Dia benar-benar Allah. Karena apa? Karena dia menunjukkan lewat kehidupannya dan lewat karyanya. Dia berkata, dia mengklaim bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia mengklaim bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat 58. Coba, jarak Yesus dengan Abraham 2000 tahun, Pak. Jauh kali, Pak. 2000 tahun. Lalu marah orang Yahudi, umur kamu belum sampai 50 tahun. Kamu mengklaim bahwa kamu duluan ada daripada Abraham. Keterlaluan memang kalau dia bukan Tuhan. Keterlaluan memang kalau dia bukan Tuhan. Tapi karena dia Tuhan, itu bukan keterlaluan, itu benar adanya. Jangankan dia ada sebelum Abraham ada, sebelum dunia ada dia sudah ada. Apa? Yohanes 17 ayat yang kelima. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Agak-agak bahasa Inggris sedikit biar kelihatan keren. Padahal hanya itu yang saya tahu. Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan aku miliki sebelum dunia dijadikan. Yesus bukan hanya sekedar mengklaim bahwa dia ada sebelum Abraham ada.
Tetapi dia mengklaim lebih lagi, lebih jauh lagi. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dan bukan hanya sekedar dia mengklaim bahwa dia ada sebelum dunia ada. Dia mengklaim bahwa dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Dia memiliki hadirat. Di hadirat Bapa. Itu jelas sekali menunjukkan bahwa benar dia itu adalah Tuhan dan bukan hanya Tuhan loh. Dia setara dengan Bapa. Dia sehakikat dan setara. Yang sehakikat tidak mungkin tidak setara. Halo? Jadi kalau kita nggak mengakui dia, tidak kita akui dia setara dengan Bapa, kita juga harus menolak kesehakikatannya dengan Bapa. Karena begini, yang tidak setara itu dua hakikat yang berbeda. Kalau dua hakikat yang sama tidak bisa tidak setara. Misalnya kita dengan binatang, beda nggak hakikatnya? Kita dengan binatang beda nggak hakikatnya? Siapa lebih tinggi? Kita manusia. Itu nggak usah dipertentangkan, karena Alkitab berkata bahwa kita diciptakan, we are created by His image. Dengan gambar dan rupanya. Dan kita adalah makhluk sosial yang paling tinggi. Itu jelas menunjukkan bahwa manusia lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini. Di muka bumi ini. Itu gak bisa dipertentangkan, dua hakikat yang berbeda. Jadi sesuatu yang dianggap tidak setara itu kalau dua hakikat yang berbeda. Tapi kalau sehakikat itu gak bisa gak setara, itu pasti setara. Bisa nangkap? Jadi Yesus itu kita harus akui sebagai Tuhan dan setara dengan Bapa. Tetapi bagaimana dong? Kan Yesus berkata Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar daripada aku. Lihat itu Pak Pendeta, kan jelas sekali itu kan. Kenapa dibantah-bantah? Nanti Bapa memang lebih tinggi. Tunggu dulu Pak. Filipi pasal 2, kenosis, Yesus mengosongkan diri. Dalam pengosongan dirinya dia menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Dia Allah. Kenapa dia bisa lebih rendah? Karena dia mengosongkan diri. Dalam konteks pengosongan dirinya, dia memang lebih rendah daripada Bapa. Bahkan waktu dia mengosongkan diri, dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, bahkan dia lebih rendah daripada malaikat. Ibrani, surat Ibrani. Bisa nangkap Bapak Ibu? Dia lebih rendah bahkan dari malaikat. Kenapa bisa terjadi? Karena kan sedang mengosongkan diri. Kalau dia nggak mengosongkan diri, sama nggak dengan Bapa derajatnya? Sama, Pak. Sehingga Matius 24 ayat 36. Wajar. Itu sebuah kewajaran. Yesus berkata apa? Tentang hari itu seorang pun tidak tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu. Tentang waktu akhir zaman itu nggak seorang pun yang tahu. Tidak ada, Pak. Termasuk anak manusia, Yesus. Ya, tapi masalahnya kalau Yesus mengklaim dia juga nggak tahu. Masalahnya banyak pendeta yang sok tahu. Kita ditugaskan Tuhan bukan untuk menyusun kapan waktu kedatangannya, tapi mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Jadi asar, tim penyambut, bukan jadi tim penentu waktu, Nah yang menarik adalah kok bisa Yesus mengatakan dia tidak tahu? Karena dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan dirinya dari atribut-atributnya, dari sifat-sifatnya. Hakikat kealahannya tetap melekat, tapi dia mengosongkan diri dari atribut-atributnya, sifat-sifatnya. Maha tahu, ya, omnipresent, omniscient, omnipotent, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Sehingga dari maha tahu rela menjadi tidak maha tahu dalam konteks kemanusiaannya mengosongkan diri. Waktu dia menjelma menjadi manusia, dia hanya hadir di Yerusalem, tidak hadir di mana-mana. Karena apa? Dia sedang mengosongkan diri. Jadi dalam konteks itu wajar dia lebih rendah daripada Bapanya. Tapi kan jelas itu 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-11 Pak Pendeta ayat 3. Di sana dikatakan bahwa kepala dari wanita adalah pria, kepala dari pria adalah Kristus, kepala dari Kristus adalah Allah. Tuh kan? Jelas. Lihat dulu konteksnya, jangan mencomot-comot ayat lalu melepaskan dari konteksnya hanya untuk mendukung premis kita. Nggak boleh dalam berteologi seperti itu. Bapak Gembala kita ini ahli tafsir Alkitab, dosen hermeneutika. Nanti bisa belajar lebih banyak lagi dalam pelajaran PA, pendalaman Alkitab. Nggak boleh melepaskan teks dari konteks, itu sangat mendasar, fundamental sekali dalam kita menafsirkan sebuah teks. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, konteksnya apa dulu dalam hal fungsi? Dalam hal fungsi, ibu-ibu setuju nggak bahwa ibu-ibu lebih rendah daripada suami? Dalam hal fungsi, dalam hal peran, setuju ya? Ya, kecuali suaminya DKI di bawah ketua istri. Jadi
Betul, dalam konteks fungsi, ya dalam konteks fungsi, ibu-ibu atau istri lebih rendah daripada suami. Suami kepala soalnya. Tapi dalam konteks esensi atau hakikat setara enggak? Sederajat enggak? Sama dengan Yesus. Dalam konteks fungsi waktu dia menjelma menjadi manusia, dia hamba, dia diutus. Wajar dia lebih rendah. Tapi dalam konteks hakikatnya sederajat enggak? Bisa nangkap enggak? Very clear. Jadi jangan ajarkan yang aneh-aneh. Gak peduli kita. Ya. Karena seseorang itu pendeta besar. Lalu apa yang dia sampaikan itu pasti benar. Belajar Alkitab dengan baik. Harus belajar Alkitab dengan baik. Gak jadi benar seorang pendeta hanya karena dia pendeta besar. Bukan emosi, frustasi. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Kata yang dipakai present, I am, ego eimi. Itu menunjukkan bahwa tidak ada masa, tidak ada waktu di mana Yesus tidak ada. Dia selalu ada dari kekal sampai kekal. Dia tetap ada sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah. Amin. Siapapun yang terikat kepada Kristus tidak hanya berstatus Kristen, tetapi juga dimampukan untuk hidup sebagai Kristen dengan sungguh-sungguh. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yaitu sebagai imam untuk mengabdikan hidup mereka kepada Allah serta melayani orang lain. Sebagai raja untuk berjuang melawan kejahatan dan dosa. Dan sebagai nabi untuk menyaksikan nama Allah dengan berani. Jadi ada fungsi yang harus kita perankan, yang harus kita ingat dan kita lakoni ketika kita menjadi pengikut Yesus. Sekali lagi, sebagai imam untuk mengabdikan hidup setiap kita kepada Allah serta melayani orang lain. Bagaimana kita berdampak kepada orang banyak. Kita harus pastikan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kita berdampak kepada sebanyak mungkin orang, dimulai dari orang-orang terdekat kita. Dimulai dari orang-orang terdekat kita. Kita harus membawa dampak yang baik. Karena apa? Karena kita adalah terang dan garam. Matius pasal yang ke-5 ayat 13 dan 14. Bukan menjadi terang. Jadilah terang, bukan. Tapi kita adalah terang, kita adalah garam. Esensinya apa? Membawa pengaruh, membawa dampak di sekeliling kita. Dimanapun kita berada, kita membawa dampak. Kehadiran kita membawa dampak. Menjadi berkat bagi banyak orang. Orang menanti-nantikan kehadiran kita. Rasanya kurang ya kalau kita tidak hadir. Itu anggapan orang kalau kita tidak hadir. Jangan sampai sebaliknya ya. Orang kan merasa kesepian kalau kita tidak hadir. Ini kalau kita lagi rame ngumpul tiba-tiba kita hadir, orang merasa tidak nyaman. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi di mana kita hadir orang merasakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Orang merasakan sesuatu yang luar biasa. Jadi dimanapun kita berada, kita membawa dampak atau pengaruh. Salah satu fungsi dari garam apa? Fungsi dari garam apa? Mengasinkan atau memberi rasa. Ya, ibu-ibu lebih tahu lah ya, karena jago-jago masak. Tapi untuk memastikan ibu-ibu jago masak, tolong bawa makanan sini ya. Biar bisa dicicipi, dirasakan sama Pak Gembala. Habis Pak Gembala baru saya. Ya, jadi untuk memberi rasa. Jadi sia-sia kekristenan kita kalau kita tidak memberi rasa bagi sesama kita. Di sekeliling kita. Amin. Amin. Kalau kita nggak membawa dampak. Jadi minimal kita membawa teladan hidup. Hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang. Ini juga kita menjadi berkat. Dengan kita menjadi teladan, ini kita juga jadi berkat. Ada orang yang susah. Banyak kali masalah hidupnya. Tapi nggak gampang menyerah dia. Hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini kan aminnya kencang sekali kayaknya, banyak bapak ibu lagi banyak masalah kayaknya. Ya kan? Kita menjadi teladan, itu menjadi berkat. Dengan kita menjadi contoh. Ada ibu-ibu yang berjuang banget dia mempertahankan keluarganya. Suaminya suka menyakiti dia, ya kan, pergi pagi, pulang pagi. Pergi pagi, pulang pagi. Ya kan? Tapi enggak bawa apa-apa. Udah pergi pagi-pagi, pulang pagi-pagi. Tidak membawa apa-apa. Ya kan?
Terus menyakiti istri lagi, terus nggak bertanggung jawab sama anak-anak, menyakitkan. Dia berjuang untuk bertahan. Perjuangannya dalam bertahan, mempertahankan pernikahannya, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Jadi kita menjadi berkat. Ketika kita disakiti, kita belajar untuk mengampuni, nggak gampang tersinggung, nggak gampang tersakiti. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Dendam, kebencian, amarah, itu semua sampah. Hati kita bukan tempat sampah. Kita harus bersihkan diri kita dari semua sampah. Nggak ada artinya kita dendam. Dendam itu hanya bisa menghancurkan kita. Nggak ada keuntungan sedikit pun dengan kita menyimpan dendam. Jangan di-entertain, jangan entertain. Kayak merasa terhibur kita dengan menyimpan dendam. Yang ada tambah masalah. Masalah udah gak selesai, tambah lagi masalah baru seru. Lepaskan pengampunan. Supaya kita bisa menjadi teladan. Pertama kita mengikuti teladan Yesus. Yang kedua kita jadi teladan bagi orang banyak. Iya, hati kita bukan tempat sampah. Jadi kita harus menjaga hati kita. Dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kan ada lagunya itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati lentera hidup ini. Ku kan menari. Jadi jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan handphone kita aja yang dipasang anti gores. Hati kita juga harus dipasang anti gores. Sehingga gak mudah tersinggung ketika disakiti. Ada omongan orang yang gak sedap untuk kita dengar. Gak usah dengarkan. Pak. Hidup kita bukan bergantung pada perkataan orang, perkataan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini waktunya masih lama ya, tadi Pak Gembala bilang lumayan lah 2,5 jam. Ini baru pendahuluan. Jadi kita harus benar-benar memahami sifat dari kehidupan kekristenan, kristosentris, ya, berpusat pada Kristus. Kita adalah imam dan kita harus memfungsikan diri kita sebagai imam di mana kita mengabdikan atau mempersembahkan hidup setiap kita kepada Allah. Ya, Roma pasal yang ke-12 menegaskan atau memerintahkan untuk kita mempersembahkan ya satu korban yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah. Kalau dulu korban yang persembahkan itu binatang. Kalau sekarang hidup kita yang kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tetap ada sesuatu yang kita persembahkan. Jadi sebenarnya Alkitab itu benar menyampaikan ya pesan tentang apa yang Allah perbuat bagi setiap kita melalui anaknya yang tunggal Kristus Yesus. Tapi gak boleh hanya berhenti di situ saja. Itu setengah kebenaran kalau hanya di situ saja yang kita sampaikan. Tapi Alkitab juga memuat pesan tentang bagaimana kita meresponi Allah. Ya, Allah menghendaki untuk kita hidup sesuai dengan rencananya. Ini juga menjadi pesan Alkitab yang harus kita perhatikan dan kita perkarakan. Bukan hanya melulu berbicara tentang Yesus yang tersalib dan kebaikan terbesar terpancar dari Yesus yang tersalib. Tetapi bagaimana kita meresponi Yesus yang tersalib dengan kita menyalibkan kedagingan kita. Menyalibkan keakuan kita. Itu baru Injil yang penuh. Fully gospel. Itu baru Injil yang penuh. Alkitab berkata sangkal diri pikul salib, itu kekristenan. Itu esensinya apa? Penderitaan. Kalau kita bicara tentang salib, mikul salib pada waktu itu, artinya seseorang yang menuju proses kematian. Begitulah kehidupan kekristenan kita dalam mengikut Yesus. Kita sedang menuju proses kematian, mematikan keinginan daging, keakuan, menyangkal diri kita. Baru kita bisa mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Kristus. Baru kita bisa hidup bagi Kristus. Ya, sangkal diri, pikul salib bukan pikul rantang, Pak. Teologi kemakmuran itu. Pikul salib. Jadi kalau nggak mau menderita, jangan ikut Yesus, salah alamat, ayo ting-ting. Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita. Menderita. Jadi kalau kita nggak mau menderita, jangan ikut Yesus. Yesus sudah bilang, Pak, kamu akan menderita karena namaku. Kok kita persoalan lagi, Tuhan kenapa aku menderita ya Tuhan. Tapi kalau di gereja gaya selangit, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Kalau kita lebih dari pemenang, tunjukkan dong lewat kehidupan kita dengan gak gampang menyerah. Karena seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Amin. Coba kita lihat konteksnya dalam Alkitab.
Coba kita cek Alkitab kita secara khusus Perjanjian Baru. Paulus berkata kamu lebih dari pemenang kepada jemaat siapa? Kepada jemaat siapa? Jemaat Korintus, jemaat Galatia, Efesus. Enggak. Jemaat Roma. Jemaat Roma. Oh, waktunya masih ada ya. Jemaat Roma. Nah, pertanyaannya kenapa hanya kepada jemaat Roma? Kenapa enggak kepada jemaat yang lainnya? Kenapa hanya kepada jemaat Roma? Karena mereka itu punya fighting spirit. Ya, spirit bertarung. Mereka rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Itu jemaat Roma. Mereka diadu dengan singa dan lain sebagainya macamnya. Mereka mengalami aniaya yang begitu luar biasa. Tapi dalam semuanya itu, mereka didapati oleh Paulus tetap setia dalam mempertahankan imannya, dalam mengasihi Tuhan Yesus, dalam melayani Tuhan Yesus. Itulah yang membuat Paulus berkata, you are more than the conqueror. Kamu lebih dari seorang pemenang. Jadi miliki mental seorang pemenang, baru layak kita mengucapkan diri kita sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Dengan kita gak gampang menyerah, gak gampang putus asa. Baru masalah dikit langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah kuat, Tuhan aku udah kuat. Ya kan? Allah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita itu baik adanya tujuannya. Amin. Allah kita itu Allah yang cakap dalam mendatangkan kebaikan dalam setiap situasi, kondisi atau keadaan yang tidak baik. Dia cakap, dia terlalu bisa, dia mampu. Jangan curigai Allah dan percaya Allah dalam mengerjakan sesuatu yang baik lewat setiap peristiwa buruk yang kita alami. Dia cakap, dia penenun yang agung. Hanya dia yang bisa membentuk kita menjadi bejana yang indah. Dan caranya selalu di luar dugaan kita. Tapi kita percaya baik tujuannya. Amin. Dan ujung-ujungnya pasti baik. Ujung-ujungnya pasti baik, percayalah. Jadi kalau belum baik berarti belum ujung. Jadi ujung-ujungnya pasti baik. Kalau belum baik karena belum ujung. Ya, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang merancangkan, ya, menenun, membentuk, memproses setiap kita sesuai dengan kehendaknya dan caranya atau waktunya. Masalah yang terpenting yang perlu kita persoalkan bukan apa yang akan kita hadapi esok hari, bulan depan, tahun depan. Seperti prediksi yang mengatakan tahun depan akan lebih sulit, gelap, gelap. Ya kan? Saya mau nanya nih Pak Pendeta, kamu mau nanya? Kamu bertanya-tanya. Bagaimana nanti hidup kita di tahun 2023? Tenang. Ya, lakukan bagian kita semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Percayalah Tuhan pasti memberkati dan menyertai setiap kita. Jadi bukan ini yang kita perlu persoalkan bukan apa yang akan kita hadapi. Tapi kita berjalan bersama dengan siapa dalam menghadapi segala sesuatu. Kita berjalan bersama dengan siapa. Ada lagu yang mengatakan demikian. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tetap. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Mantap, emang penyanyi semua kayak memang cuma SDC ini. Gak bisa dipancing. Tapi terang bagiku ini, jelas bagi setiap kita bahwa tangan Tuhan yang memegang setiap kita. Itulah alasan mengapa kita gak perlu takut dengan hari esok. Jadi yang kita harus pastikan apakah kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Bersamamu Bapa. Saya bisa minta pemain keyboard gak? Biar lebih mantap sedikit tarikan suara ini. Apalagi nanti disambut sama jemaat SDC suara 1, suara 2, suara 3. Itu gak perlu suruh-suruh kalau coba SDC langsung tiba-tiba pecah suara. Akhirnya pecah gedungnya.
Kunci C ya, Bu ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sebagai anak Tuhan, kita harus punya konsep berpikir yang benar. Sebagai anak Tuhan, kita harus punya konsep berpikir yang benar. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk kita bisa menunjukkan kualitas iman kita, kesetiaan kita, cinta kita kepada Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, selalu ada masalah. Tapi semua masalah itu sejatinya Tuhan izinkan untuk kita bisa menunjukkan kualitas iman kita, kesetiaan kita, kasih kita, cinta kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Bagaimana kita merangkul teman-teman kita, sahabat kita yang menyakiti kita, yang menjahatin kita, yang mencoba untuk menjatuhkan kita, merendahkan kita. Tujuan Tuhan itu baik adanya. Sering orang Kristen berkata demikian, tapi ini konsep yang keliru. Mujizat selalu ada setiap hari. Saya mau katakan gak setiap hari ada mujizat. Gak selalu kita mengalami mujizat. Tapi meskipun demikian, bisa kita melalui hari kita dan melewati semua masalah yang ada. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhenti menyertai setiap kita. Dan Dia pasti memberikan kita kekuatan. Kekuatan daripada Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar pertolongan lewat mujizat setiap hari. Karena gak setiap hari ada mujizat. Pernah gak Bapak Ibu punya pergumulan atau doa tapi gak dijawab sama Tuhan? Pernah? Pernah, saya pernah. Dan lama, sampai sekarang pun saya masih merasakan sakit dan duka yang dalam. Terkait dengan kepergian abang saya. Dipanggilnya abang saya pulang. Dipanggil Tuhan. Sangat menyakitkan ditinggal oleh orang yang kita kasih selama-lamanya. Sangat menyakitkan. It hurts so much. Tapi saya belajar banyak hal lewat peristiwa dipanggilnya abang saya oleh Tuhan. Salah satunya adalah yang pertama, benar mujizat gak selalu ada. Tapi jangan marah dong sama Tuhan. Kita kan anak Tuhan. Kita harus benar-benar mengerti pikiran Tuhan. Supaya kita tidak dengan mudah menyalahkan Tuhan ketika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Itu kesempatan untuk kita menunjukkan kedewasaan rohani kita. Tolak ukur dari kedewasaan rohani bukan pada waktu setiap kali kita berdoa dijawab oleh Tuhan. Bukan. Tetapi ketika kita tidak dijawab oleh Tuhan doa kita. Tetapi kita tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu kedewasaan rohani. Amin. Untuk itu kita harus mempersiapkan mental kita. Bukan hanya siap untuk menerima jawaban iya dari Tuhan atas semua pergumulan kita. Tapi juga jawaban tidak. Amin. Itu yang benar. Jadi Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini pernyataan Paulus. Paulus mengatakan ini bukan karena dia gak ada masalah. Oh, masalahnya banyak sekali. Justru karena banyak sekali masalahnya, dia berkata segala perkara semuanya itu dapat kutanggung. Dan benar semuanya bisa ditanggung. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Paulus. Mujizat selalu ada gak dalam kehidupan Paulus? Enggak. 2 Korintus pasal yang ke-12, Dia cerita tentang ada satu penyakit yang dia alami. Kita nggak tahu secara pasti itu ranahnya debatable. Apa sebenarnya sakit yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Tapi dia mengalami sakit yang parah. Ada utusan iblis yang datang menggocok dia. Itu baru utusan iblis, belum iblis loh. Utusan. Utusan. Jadi jangan main-main, jangan anggap remeh sama setan. Saya bukan mengagungkan setan, tapi setan itu masih powerful. Dia punya kuasa apa?
Dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dia tahu bagaimana cara menghancurkan kita. Setan terlalu tahu, Pak. Jadi jangan sombong. Sombong amat kalau kata orang Betawi. Makanya saya gak setuju sama lagu sekolah minggu tuh. Dong, dong, dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan segera colong. Ngapain iblis di bawah kolong, Pak? Ini baru utusan iblis yang menggocok Paulus. Ya, baru utusan iblis. Sototofore kata orang Manado. Sungguh bentar. Hah? Langsung sakit-sakitan. Langsung gak berdaya. Lalu selanjutnya apa? Dikatakan Paulus, sudah 3 kali aku berdoa. 3 kali. Dijawab Tuhan gak? Dijawab Tuhan gak? Hah? Nggak dijawab Tuhan, Pak. Cukuplah kasih karuniaku kata Tuhan. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Nggak dijawab oleh Tuhan. Paulus bisa nggak marah demikian? Aduh Tuhan, aku kecewa samamu. Aku kecewa banget sama Tuhan. Aku nih hambamu loh Tuhan. Aku doa sama orang sakit. Setiap orang sakit itu sembuh. Setiap kali aku doakan. Bahkan sapu tanganku bisa menyembuhkan orang sakit. Kira aku yang sakit. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Cara Tuhan mendewasakan dan membentuk kita menjadi bejana yang indah. Itu dahsyat dan ajaib. Tadi saya mengatakan jangan curigai Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau ngerjakan. Kerjakan lewat masalah yang dialami oleh Rasul Paulus. Lewat sakit yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Apa itu? Kesombongan. Supaya aku tidak menyombongkan diri kata Paulus. Supaya aku tidak menyombongkan diri. Tidak ada yang lebih mengerikan selain kesombongan. Karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Nah Tuhan tidak ingin Paulus mengalami kehancuran. Dengan mengalami kejatuhan. Atau kesombongan. Makanya supaya hal itu tidak terjadi. Tuhan kirimkan sesuatu, Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi. Supaya dia tidak jatuh, dia tidak hancur. Dengan menyombongkan diri. Kita tidak tahu cara kerja Tuhan. Tapi kita harus belajar percaya. Bahkan dalam waktu yang kritis sekalipun. Belajar untuk memunculkan iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan. Bahwa dia tidak pantas untuk kita salahkan. Karena dia tidak pernah bertindak salah. Dia selalu bertindak benar. Dan pasti mendatangkan kebaikan atau menguntungkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Jadi tetap kita percaya karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang terlalu tahu bagaimana Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Salib itu adalah alasan terbesar mengapa kita harus mengasihi Dia. Karena tanpa salib, without cross there is no crown, there is no life. Without cross tidak ada mahkota, there is no life, tidak ada kehidupan. Tidak ada gereja, tidak ada kekristenan without cross. So the cross is the biggest reason for us to love Him. Salib adalah alasan terbesar untuk kita mengasihi Tuhan. Salib adalah bukti pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Pengorbanan merupakan esensi dari kekristenan. Jadi kalau kita tidak mau jadi orang Kristen yang berkorban, jangan ikut Yesus. Kita bisa menikmati kehidupan kekal nantinya karena ada seorang pribadi yang berkorban bagi setiap kita 2000 tahun yang lalu. Dia disalibkan. Terkesan tidak ada daya tarik dari Yesus yang tersalib. Seorang yang bernama Tom Holland, ya, sejarawan Tom Holland di masa kanak-kanaknya, dia menegaskan bahwa ia lebih tertarik kepada kisah dewa, dewi Yunani dan Romawi daripada pahlawan agama Kristen yang disalibkan. Bahkan kita juga melihat sendiri bagaimana Alkitab menegaskan bahwa bagi orang non-Yahudi,
berita tentang Yesus yang tersalib adalah sesuatu yang bodoh, kebodohan. Percaya kepada Yesus tersalib itu sebuah kebodohan. Bagi orang Yahudi sendiri, percaya kepada Yesus yang tersalib itu memalukan, batu sandungan, memilukan. Malu kali, Pak. Itu sebuah hinaan, cercaan. Bahkan Galatia 3 ayat 13 berkata apa? Terkutuklah orang yang disalibkan. Orang yang disalibkan itu orang yang terkutuk. Terkesan tidak ada daya tarik yang bisa membuat kita tertarik kepada kekristenan, pada Yesus. Tapi justru di balik kisah tragis dan memilukan itu, terajut dan terbangun sebuah hubungan yang rusak, dan bangkitnya atau munculnya sebuah harapan yang pasti dan besar bagi setiap kita untuk bisa bersama dengan Dia selama-lamanya nantinya di kerajaan sorga. Jadi tidak ada daya tarik yang bisa atau lebih menarik setiap kita selain salib. Jadi saliblah daya tarik terbesar kita untuk kita bisa mencintai Dia dengan tulus dan berkorban bagi kemuliaannya. Jadi jangan ragukan cinta dan kasih Tuhan, perhatian atau kepedulian Tuhan hanya karena doa kita gak dijawab, pergumulan kita gak dijawab oleh Tuhan hari ini. Gak kurang cinta Tuhan, gak kurang kasih Tuhan hanya karena doa kita gak dijawab, pergumulan kita gak dijawab oleh Tuhan. Sebab dengan sempurna kasihnya, cintanya dinyatakan bagi setiap kita 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Jadi kita bisa menikmati kehidupan karena ada Yesus yang tersalib. Kalau tidak ada Yesus yang tersalib, bukan hanya tidak akan ada kisah Natal, tapi segala-galanya tidak akan ada. Gak ada harapan, gak akan ada kehidupan. Segala-galanya tidak akan ada kalau tidak ada Yesus yang tersalib. Sekali lagi, justru salib adalah daya tarik terbesar yang memikat setiap kita, menarik setiap kita untuk mencintai Dia lebih dari apapun dan siapapun. Dan Dia harus menjadi segala-galanya bagi setiap kita. Cinta kita kepada Dia harus lebih besar dari apapun dan siapapun. Dalam Injil Lukas Tuhan berkata, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, kamu tidak layak bagiku. Yesus tidak mengajarkan setiap kita untuk membenci. Tapi maksudnya adalah kalau sampai cinta kita, kasih kita kepada seseorang atau sesuatu lebih besar daripada Tuhan, kita gak layak di hadapan Tuhan. Dia harus segala-galanya bagi setiap kita. Kita baru dengan benar mencintai seseorang, pasangan kita, teman kita, sahabat kita, kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar. Hanya Tuhan yang bisa menunjukkan, memperhatikan kasih yang benar itu. Ketika kita mengikuti Dia, kita harus belajar mengasihi seperti Dia. Kita harus belajar mengasihi seperti Dia. Mengasihi. Ini suatu kebenaran yang menakjubkan. Dan begitu indah kehidupan kita kalau kita belajar untuk merenungkan dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.